Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita belajar hari ini melalui online ya, tapi mudah-mudahan meskipun melalui online tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dengan tekun. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, mau mengecek dulu ini kehadirannya apakah sudah hadir semua. Asia ada, Yahya hadir, Rifki juga ada. Oke, terima kasih untuk kehadiran semuanya. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, supaya pembelajaran kita lancar, diberkahi Allah, dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sekarang kita berdoa bersama dulu. Untuk berdoa ini, silahkan Alia yang akan memimpin. Sebelum belajar, kita membaca doa dalam hati. Baca doa, mulai. Selesai. Terima kasih Alia sudah memimpin doanya. Untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu bersama-sama ya. Lagu wajib yang akan kita nyanyikan adalah lagu Garuda Pancasila. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Ibu akan memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembelajaran hari ini yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan melalui persebaran biji. Ya, apa saja perlengkapan yang harus kalian siapkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Satu, kalian harus menyiapkan buku siswa dan LKPD, kemudian alat tulis masing-masing, kemudian biji-bijian yang akan kalian tanam ya. Pot atau polybag, media tanam atau tanah dan air. Sebelum Ibu lanjutkan materi pembelajarannya, seperti biasa diberikan dulu pretest. Di sini silahkan siapapun bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau yang tahu jawabannya, tinggal mengklik tanda raise hand. Pertanyaan ke-1. Bagaimanakah cara tumbuhan berkembang biak? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Angkat tangan. Baik, Raisa, silahkan. Jawabannya apa? Tumbuhan berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif, bisa juga dengan bantuan manusia. Waduh, hebat sekali jawabannya ya, keren banget. Jadi, tumbuhan berkembang biak bisa dengan cara vegetatif, generatif, dan juga dengan bantuan tangan manusia. Bagus sekali. Pertanyaan kedua. Apa yang kamu ketahui tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Ayo, ada yang tahu gak? Silakan acungkan tangannya. Siapa tuh? Alia. Alia boleh, silakan jawab Alia. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadi pertumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan atau bisa disebut juga secara kawin. Bagus sekali. Nah itu ya. Bagus, 6 pertanyaan sudah kalian jawab dengan baik. Terima kasih, kalian semua hebat. Nah, sekarang kalian mungkin bertanya, apa sih tujuan pembelajaran ini? Nah, tujuan pembelajarannya kalian supaya kemampuan menanamnya lebih meningkat. Mungkin sampai saat ini kalian belum pernah ada yang belajar menanam tanaman. Nah, di pelajaran ini kalian akan belajar menanam. Ini nanti manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Kalian akan lebih cinta terhadap lingkungan alam, ya. Nah, sebelum kita membuat proyek, ada satu masalah yang harus kita pecahkan. Masalahnya begini. Lingkungan alam kita ini, alhamdulillah kalau di kita masih hijau ya. Daerah Sukabumi ini masih hijau, masih asri. Udaranya masih segar, masih sejuk. Tapi pernahkah kalian berkunjung atau stay beberapa hari di Jakarta? Siapa yang pernah ke Jakarta? Bagaimana udara di Jakarta rasanya? Panas. Panas ya? Kalau dibandingkan dengan udara di Sukabumi, lebih panas mana?
Jakarta. Jakarta. Nah, kira-kira kenapa tuh di Jakarta sampai lebih panas udaranya daripada di Sukabumi? Kurangnya tanaman, Bu. Ya, karena katanya tanamannya kurang, Bu. Nah, itu masalahnya. Kalau lahan hijau, lahan yang ditanami tanamannya sudah berkurang, otomatis oksigen yang dikeluarkan juga akan berkurang. Menurut kalian, kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan untuk memelihara lingkungan alam agar tetap hijau? Nah, ini yang akan kita pecahkan ya. Di sini kalau sudah paham mengenai pembelajarannya, Ibu punya tugas buat kalian, yaitu lembar kerja peserta didik 1 yang sudah Ibu bagikan. Nah, untuk mengerjakan LKPD 1 ini, kalian harus bekerja secara kelompok. Untuk itu, Ibu mau mengelompokkan kalian dulu ya. Sekarang kalian akan dipandu oleh Ibu untuk masuk ke breakout group. Jadi nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok di kelompoknya masing-masing. Di sini akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kalau misalnya hewan yang bisa berperan sebagai penyebaran. Kelompok 2 bagaimana diskusinya, lancar? Lancar. Lancar, Bu. Lancar. Akan presentasinya ya. Ya. Mau ditambah? Ada yang punya saran? Coba ulang pertanyaan, Nak. Baik. Semuanya sudah kembali ke main room ya. Sudah selesai berdiskusinya. Nah, sekarang setelah selesai berdiskusi dan mengerjakan LKPD 1, sekarang siap-siap kalian untuk melakukan presentasi. Udah siap semuanya untuk presentasi? Siap. Kalau begitu dimulai tuh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trifa mewakili kelompok 3 yang beranggota Ajeng, Maifa, dan Raisa akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1 kami. Dari gambar A dan gambar B, menurut kami gambar B adalah lebih baik untuk biji tumbuh karena tidak berdekatan. Nomor 2, A. Tanaman dapat menyebarkan bijinya dengan cara 1 yaitu dibawa oleh hewan. Contoh tanamannya rambutan, jambu, dan biji kopi. Cara 2 yaitu terbawa angin. Contoh tanamannya bunga dandelion dan jagung. Cara 3 yaitu terbawa air. Contoh tanamannya kelapa. Cara 4 dibantu oleh hewan. Contoh tanamannya rambutan, jambu, dan biji kopi. Cara 5 akan terbuang lewat fesesnya. Contoh tanamannya biji kopi. B. Hewan yang bisa berperan sebagai penyebar biji tanaman diantaranya adalah kelelawar, orang utan, tupai, tawon, gajah, dan luwak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ini kelompok 3 juga tidak kalah keren dalam presentasinya ya. Wah, alhamdulillah. Semua siswa-siswa Ibu semuanya keren-keren, hebat-hebat, alhamdulillah. Ya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini bahwa tumbuhan itu lebih bagus berdempetan, atau kalau kita menanam tanaman itu lebih bagus ada jarak. Ada jaraknya. Ada jarak. Sekarang kita akan melaksanakan proyek menanam tanaman ya. Langkah selanjutnya kegiatan kita sekarang akan membuat proyek seperti yang Ibu kemukakan tadi di awal, bahwa kita ini akan membuat proyek menanam tanaman. Tujuan proyek ini yaitu menghasilkan produknya yaitu membuat bagan siklus hidup tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan ya. Nah, proyek menanam bijinya ini diawali dengan pertama, kalian akan menanam biji pada 2 buah pot. Kemudian yang kedua, pot tersebut harus kalian kasih nama. Pot ke-1 harus kalian simpan di tempat terkena sinar matahari, dan pot kedua harus kalian simpan sebaliknya di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Kemudian kalian akan mengamati dan membandingkan pertumbuhan kedua tanaman tersebut, harus membuat laporan dari hasil pengamatan kalian. Coba sekarang kita tentukan dulu ya waktunya. Kira-kira berapa lama ya untuk membuat proyek ini? 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu cukup?
5 minggu kayaknya. 5 minggu, Bu. 5 minggu ya? Iya. Ini cocok dengan pemikiran kalian. Kayaknya 5 minggu nih. Cukup biasa ya. Baiklah, anak-anak hebat. Kalian sudah selesai diskusinya? Sudah. Semua kembali ke main room ya. Sudah kembali ke ruangan utama. Dan kalian harus siap-siap untuk presentasi. Sekarang kalian akan melakukan presentasi LKPD 2. Kita menuju ke kelompok 1. Nah, silahkan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana mewakili kelompok 1 yang beranggota Alia, Azkia, dan Zahra. Tahap 1. D. Tahap 2 mengamati tumbuhan. A. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membantu tumbuhan tumbuh besar adalah akar. B. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membantu tumbuhan melindungi dirinya adalah batang. C. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membantu tumbuhan berkembang biak adalah biji. Tahap 3. Membandingkan pertumbuhan kedua pot. Tahap 4. Refleksi kegiatan proyek. 1. Pengalaman menarik yang kami dapatkan saat melakukan kegiatan proyek adalah bisa berkumpul dengan teman. 2. Hambatan yang kami dapatkan saat membuat proyek adalah susah mencari benih. 3. Kami merasa senang saat membuat proyek karena bisa tahu cara menanam dan merawat tanaman. 4. Hal yang bisa kami pelajari saat membuat proyek adalah tahu cara merawat tanaman dengan baik. 5. Hal yang bisa dilakukan manusia terhadap tumbuhan adalah merawatnya. Tahap 5. Media presentasi. Dari hasil pengamatan kami, pertumbuhan pohon cabai rawit yang kami amati dari mulai biji, kemudian di hari ke-7 pohon mulai tumbuh dengan tinggi sekitar 1,5 cm. Daunnya kecil, pohon A dan pohon B tingginya hampir sama. Pada minggu 3 hari ke-21, pertumbuhan pohon A tingginya sekitar 3 cm, daunnya lebar, batangnya besar dan tinggi, sedangkan pohon B tingginya sekitar 2,5 cm, daunnya kecil dan batangnya kurus. Pada minggu ke-4 hari ke-28, pertumbuhan pohon A tingginya sekitar 3, cm, daunnya lebar, batangnya besar dan tinggi, sedangkan pohon B tingginya sekitar 3 cm, daunnya tidak terlalu lebar dan agak pucat, batangnya kurus. Pada minggu ke-5 hari ke-35, pertumbuhan pohon A tingginya sekitar 4,5 cm. Daunnya lebar, batangnya besar dan tingginya. Sedangkan pohon B tingginya sekitar 4 cm. Daunnya tidak terlalu lebar dan agak pucat. Batangnya kurus dan tinggi. Sekian presentasi dari kami. Keren ini kelompok 1. Bagaimana menurut kalian presentasi kelompok 1? Bagus. Baik, dari pembelajaran di LKPD 2 ini melakukan proyek menanam tadi ya. Kalian mungkin mendapatkan pengalaman yang bagus tentang menanam. Ternyata tanaman yang bagus itu yang mendapat cukup sinar matahari ataukah yang tidak? Yang mendapatkan cukup Yang mendapatkan sinar matahari. Mendapatkan sinar matahari yang cukup. Artinya ketika kalian nanti menanam tanaman, simpanlah tanaman tersebut di tempat yang terkena sinar matahari. Atau kalau kalian mau menyimpan misalnya pot bunga di dalam ruangan, boleh-boleh saja. Tapi tetap sekali-kali harus dibawa keluar supaya terkena sinar matahari. Dari kegiatan awal sampai akhir barusan, yang pertama apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kalian dapat pelajaran apa nih dari kegiatan ini? Cara menanam. tentang menanam.
Yang kedua, kegiatan apa nih dari awal sampai akhir yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Semuanya. Sama. Ya, ada yang semuanya. Kerjasama yang baik. Ada yang bagian menanam nggak? Suka nggak? Suka. Nah, nanti lanjutkan di rumah ya. Baik, setelah selesai pembelajarannya seperti biasa, tadi diawali dengan doa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita akhiri juga dengan doa supaya ilmu yang sudah kita dapatkan bisa bermanfaat dan kehidupan kita. Silakan Alia untuk memimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita membaca doa dalam hati. Baca doa, mulai. Selesai.